Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kita jumpa lagi. Kegagalan dari timnas Garuda Muda kita lolos ke semifinal di Piala AFF atau Asian Cup membuat para pengamat sepak bola Indonesia selalu menyalahkan sang pelatih STY dan Bapak Erick Thohir sebagai ketua PSSI. Mereka dianggap gagal membawa sepak bola Indonesia ke arah yang lebih maju dan lebih baik. Gencarnya para pengamat sepak bola menyalahkan dua orang ini diduga adanya permainan antara mafia bola dengan para pengamat sepak bola ini. Dan ini melibatkan para hacker yang membongkar adanya kerjasama dan aliran dana kepada pengamat sepak bola. Video ini dari channelnya GL Report, silakan dikunjungi channelnya, silakan ditonton dan jangan lupa di subscribe. Tanpa berlama-lama, kita saksikan videonya berikut ini. Take a step back now, feel the beat in your soul. Life is flying somehow, gotta regain control. City lights are shining. Belakangan ini, sejumlah pihak yang mengaku sebagai pengamat sepak bola semakin menjadi-jadi. Mereka masih sering diberikan panggung dan mengeluarkan statement-statement yang kontroversial. Berbagai statement itu pun muncul akibat kegagalan timnas Indonesia di AFF. Yang nyatanya pengamat pun tak segan melontarkan kritik pedas, seperti mengatakan timnas bersama STY hanya menang dengan cara hoki, hingga menginginkan STY out dan mengganti dengan pelatih baru. Kondisi ini tentu memicu perselisihan pro dan kontra di kalangan supporter timnas. Namun dengan melihat keseluruhan pencapaian STY bersama timnas selama ini dan harus out dikarenakan gagal AFF rasanya tidak fair. Katanya AFF bukan level kita. Selain itu, ini juga udah kesepakatan bersama hanya untuk uji coba pemain muda. Lantas mengapa atas kegagalan ini? Gagal ya kita evaluasi, bukan malah suruh STY out. Ingat, target utama kita Piala Dunia dengan pemain senior. Di tengah situasi ini muncul dugaan bahwa timnas Indonesia sedang menjadi target pelemahan. Sejumlah hacker mulai angkat suara, menentang pihak-pihak yang dianggap mengganggu perjalanan timnas. Sebelumnya, hacker Vault Anonim telah membongkar identitas buzzer dan pengamat yang diduga punya agenda tertentu. Kini muncul hacker lain yang lebih berani. Mereka mengklaim memiliki bukti aliran dana mencurigakan dari mafia bola Asia kepada beberapa pengamat di Indonesia. Informasi ini tentu saja mengguncang publik sepak bola tanah air. Jadi seperti apa sebenarnya skema mafia bola yang dimaksud? Bagaimana cara mereka melancarkan rencana demi mencapai tujuan tertentu? Dalam video ini kami akan mengupas tuntas dugaan aliran dana ke pengamat yang diungkap oleh hacker Indonesia. Sama-sama kita dengarkan ya. Mafia bola berkedok pengamat. Itulah caption yang digunakan akun Instagram @ssc_politik dalam salah satu unggahan terbarunya, yang kini menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola. Seperti yang dijelaskan dalam unggahan tersebut, terdapat dugaan adanya aliran dana dari mafia bola Asia kepada sejumlah pengamat sepak bola di Indonesia. Dugaan ini memicu spekulasi adanya proyek terselubung yang terganggu oleh keberadaan pihak-pihak tertentu. Sebelum melancarkan proyek mereka, SSC Politik telah mengungkapkan skema para mafia bola yang ingin menggulingkan PSSI dan menguasai sepak bola Indonesia. Pertama adalah menyerang Shin Tae-yong. Mereka diduga memulai dengan mencari celah untuk menyudutkan STY melalui kritik tajam dan upaya membesarkan kesalahan-kesalahan kecil yang terjadi. Berbagai alasan terus dimunculkan agar publik percaya bahwa STY tidak mampu membawa timnas Indonesia ke level yang lebih baik. Semua ini bertujuan untuk menciptakan tekanan agar STY dipecat dari posisinya sebagai pelatih timnas. Setelah STY berhasil dipecat, maka akan digantikan oleh pelatih baru untuk timnas Indonesia. Namun pelatih baru tentu membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan membangun chemistry dengan para pemain. Proses transisi ini dapat membuat performa timnas Indonesia terganggu, bahkan menggagalkan progres yang telah diraih STY terutama di kualifikasi Piala Dunia. Dengan demikian, mereka berharap situasi ini akan semakin memperburuk citra timnas di mata publik. Langkah berikutnya dalam skema ini adalah menyerang Ketua Umum PSSI. Setelah performa timnas terganggu akibat masa adaptasi pelatih baru,
Mafia ini diduga akan menuding Ketua Umum PSSI sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kegagalan tersebut. Para pengamat bola ini diduga akan menuding Ketum PSSI gagal memilih pelatih dan gagal membawa timnas berprestasi. Dengan berbagai tekanan tersebut, Ketum PSSI diharapkan merasa gagal dan akhirnya mundur dari jabatannya. Pada akhirnya, setelah Ketua Umum PSSI mundur, mafia bola ini diduga akan berusaha menguasai PSSI. Jika skenario ini berhasil, mereka bisa menjalankan agenda terselubung dengan lebih lancar tanpa gangguan. Nggak tahu ya, apa yang dipikirkan mereka ini. Kalau menang kita puji, kalau kalah ya kita dukung ya. Jadi bukan kita mencari-cari kesalahan sebenarnya. Bahkan saat ini SSC Politik telah memberikan sebuah inisial di balik semua ini dan menggambarkan apa yang terjadi saat ini. Di paling atas terdapat sebuah inisial NB yang belum diketahui siapa, yang sepertinya dialah dalang di balik semua ini. Di komentar postingan ada yang mengatakan NB adalah Nirwan Bakri. Ada pula yang berpendapat NB adalah seseorang yang punya saham di beberapa klub Liga 1. Kemudian di bawah NB terdapat TV One sebagai panggung utamanya. Lalu di panggung tersebut diisi oleh 2 orang yang mereka bilang mereka pengamat sepak bola, Bung Toel dan Akmal. Dan yang terakhir, dari foto ada Coach Yasin yang diduga menjadi pemain cadangan. Sekarang, pengamat yang menyerang STY saat ini akan merasa was-was karena terus dipantau oleh para hacker terbaik Indonesia. Sebelumnya, Vault Anonim telah menuliskan peringatan yang membuat Coach Yasin sampai menyerah. Sekarang, kalau ada yang mau macam-macam, siap-siap akan berhadapan dengan Vault Anonim dan SSC Politik. Tapi jika kita perhatikan, dari pernyataan terakhir Coach Justin tentang salah satu alasan berhenti membahas STI adalah karena di sini netizen susah diajak diskusi untuk beda pendapat. Ini adalah upaya untuk playing victim, jadi jangan sampai teralihkan. Ketua Vote Anonim bergerak itu reaksi dari digerakannya buzzer untuk naikkan hashtag dan agensi media yang sebar hoax soal STY bayar Yongsuk untuk jadi buzzernya. Jadi awal mula kejadian ini ya dari upaya kotor menjatuhkan STY. Nggak usah bawa-bawa ruang diskusi yang semakin sulit, karena yang membunuh ruang diskusi itu justru kelakuan memakai berita hoax, menggerakkan buzzer, dan keengganan kritik kalian dikomentari. Yang terjadi sekarang bukan STY tidak boleh dikritik, tapi kritik pada STY tidak boleh ditanggapi. Lihatlah mereka yang kritik-kritik STY. Kalau kita jawab kritiknya, kita dianggap buzzer. Dianggap menabikan STY, dianggap anti kritik. Jadi yang anti kritik itu siapa? Ya kalian yang mengkritik. Mau mengkritik tapi tidak mau ditanggapi kritiknya. Tak pernah kami larang kalian untuk kritik STY. Kami pun juga sering kritik STY. Justru kalian yang anti kritik dan cengeng. Mau mengkritik tapi kalau kritikannya ditanggapi langsung cengeng. Ya silakan dikritik ya, tapi yang sifatnya konstruktif. Jadi bukan kita membunuh karakter orang-orang yang sudah membangun timnas menanggapi kita ya. Situasi yang terjadi saat ini, Paham dan Hamedan memiliki cara pandang tersendiri untuk menghadapi para kritikus yang ingin melemahkan sepak bola Indonesia. In football, you'll have critics and it's fair. Yeah. And often enough, I find solace in the Teddy Roosevelt quote. Of course, please, let's hear it. We love a Teddy Roosevelt quote. Theodore Roosevelt, yes. Teddy, it is not the critic who counts, nor the person who tell the other person how he stumbles. The one that matters is the man in the arena. Is marred by sweat, by dust, by blood. Damn. Who strive valiantly for a worthy cause. Damn. He robustly, he unequivocally believes. And he knows at its peak, at its zenith, there is a triumph in high achievement. And even if he fails while he does his thing daringly. Fails as a trying man. Yes, that his soul, his place will never be the same with timid souls who neither know victory nor defeat. Ya, bukan kritikus yang diperhitungkan, bukan pula orang yang menunjukkan bagaimana orang lain dapat tersandung. Penghargaan itu milik orang yang berada di gelanggang. Jelas beda ya antara pemain, staf pelatih, dan jajarannya, serta PSSI
dengan para pengamat atau pandit. Yang pernah menang dan pernah kalah adalah pejuang. Jiwa-jiwa yang dingin mana tahu arti perjuangan. Jadi biarkan mereka membeku sebagai pengamat di pinggir lapangan. Terakhir, kami demi fans timnas rela keluar duit. Sementara kalian para pandit dan buzzer demi duit rela serang-serang timnas, serang-serang pelatih timnas kami. Kita ke stadion bayar tiket, kalian mungkin diundang berangkat naik private jet. Podcast jelek-jelekin STY, live TV jelek-jelekin STY. Kalian pun dapat bayaran. Jadi jangan berani-berani usik timnas kami. Kami bakar duit demi timnas. Kalian cari duit dengan timnas. Kita beda level. Dua kejanggalan besar kini sudah mulai terjawab soal buzzer dan berita media yang memutar balikan fakta. Namun, tinggal satu kejanggalan lagi, soal pandit-pandit yang berubah pikiran soal memandang Piala AFF. Dan kita yakin kejanggalan lain juga akan terjawab dan kebenaran akan menemukan jalannya. Ya, demikian sahabat semua. Jadi memang terkadang kita berpikir apa yang kita pikirkan tanpa mempertimbangkan apakah itu baik atau tidak ya. Kalau persoalan masalah sepak bola, persoalan masalah timnas Garuda kita tidak lolos ke semifinal, itu bukan persoalan masalah STY dan Bapak Erick Thohir gagal ya. Anda bisa lihat bagaimana upaya yang dilakukan untuk memajukan sepak bola kita yang selama ini tidak pernah terjadi di era-era kepengurusan PSSI sebelumnya, termasuk dari Bang Toel itu sendiri ya. Tetapi hari ini kemajuan bisa kita lihat ya, progresnya luar biasa ya. Tapi kalau persoalan masalah menang dan kalah itu soal lain ya. Dan kita boleh mengkritik ya, kita boleh tidak suka ya, tetapi kita harus berpikir tenang, kita harus melihat plus dan minusnya, baik buruknya ya, apa untungnya STY dipecat atau tidak ya. Jadi ini pada dasarnya kita sebagai pengamat sepak bola, supporter ya, marilah sama-sama kita dukung timnas kita. Kalau mereka memenangkan pertandingan ya kita pujilah, kita berikan apresiasi. Kalau mereka kalah ya kita kuatkan mental mereka agar bisa memenangkan pertandingan lagi. Jadi bukan malah kita membunuh karakter, apalagi sampai menjatuhkan dari orang-orang yang sudah berjasa memajukan timnas kita di era sekarang ini. Bagaimana pendapat Anda? Silakan di komentar di kolom komentar. Demikian sahabat semua. Kita ketemu lagi di video reaction berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Bravo Timnas Indonesia.